Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan materi yang kemarin, kita akan melanjutkan pada pengambilan data dari Global Mapper. Kalau kemarin kita ada seri yang nomor 26, kita mengambil data dari dalam bentuk foto. Sekarang kita akan mengambil data dalam bentuk konturnya. Saya tidak akan mengulang mengenai CAD dan Civil 3D-nya karena bisa dilihat dan materinya sama dengan yang sebelumnya, yaitu materi nomor 26, mengambil gambar foto-foto dari Global Mapper. Kita langsung buka saja yang data kemarin. Kita buka, lalu kita ke filenya. Kita kalau tidak salah kemarin punya ini. Oke, kita sudah tentukan posisinya 52S, WGS 84, UTM-nya oke. Nah, ini yang akan kita ambil di lokasi Pulau Besar. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Sama, masih kita connect saja dulu. Lalu kita pilih, kalau kemarin kita di sesi 26 menggunakan imaginary, kita sekarang menggunakan namanya banyak sekali, bisa dicoba, tapi umumnya saya menggunakan ini, train data. Lalu kita ke SRTM, worldwide elevation data. Oke, lalu connect. Kita tunggu, tergantung kecepatan internetnya ya. Ini adalah pulau yang kemarin kita sudah bikin boundary-nya. Saya akan coba tahap demi tahap agar tidak terlalu lambat. Jadi nanti kalau kita punya data mau mengambilnya, bisa menggunakan boundary parsial, tidak harus satu area kita gunakan terlalu besar. Lalu setelah itu kita juga sama, masih ke sini untuk tentukan boundary-nya. Ini yang sudah kita buat, klik di sini, lalu oke, lalu klik objeknya, klik sampai kena. Tunggu sebentar, belum kena. Nah, seperti ini. Baru setelah kena, kita file export, lalu file export, kita pilih export elevation grid. Nah, nanti yang ada kita adalah dapat poinnya. Nah, poinnya itu berbentuk grid. Nah, kalau di materi Civil 3D kita pernah membuat namanya grid elevation. Nah, kalau di sini bisa mengambil gridnya. Klik di sini, lalu dari sini kita ambil DXF juga boleh. Nanti masuk otomatis dalam CAD DXF point file. Jadi nanti ada masuk dalam bentuk AutoCAD, dalam bentuk point file. Oke, kalau sudah, lalu oke. Lalu ini adalah tingkat ketelitiannya. Semakin ini adalah 76. Kalau kemarin ketika kita mengambil gambar secara default dia 0,1 0,2, tapi ini 76 meter. Jadi tingkat akurasinya sangat jauh. Kita akan coba defaultnya, kita akan cek berapa menit kita mengambilnya, lalu akan kita bikin yang kedua berapa menit kita mengambilnya dengan lebih rapat lagi. Export bond kita hidupkan, crop di sini. Ini general aslinya ya, 76. Oke, lalu kita oke saja. Saya akan lihat time di sini, ada waktu. Sekarang 21.16. Oke. Lalu kita kasih nama Pulau Besar, density 75. Save. Kita tunggu hasilnya. Oke, cepat sekali. Jadi langsung tersimpan. Dia ada di sini, my document. Pulau Besar density 9 kilobyte. Lalu akan kita ambil yang kedua untuk tes berikutnya. File, export, elevation grid. Oke. Oke lagi. Kita ganti misalnya dengan 5 meter. Lalu export bond kita crop. Kita lihat 21.17, oke. Lalu kita ganti menjadi 5. Ini dengan ketelitian 5 meter. Save.
Nah, dia berproses masih cukup cepat. Kita tes lagi sampai dengan ketelitian 0,5 atau setengah meter. Untuk pekerjaan detail desain 0,5 sudah cukup bagus. Tapi ingat ini 0,5 versinya pengambilan. Tapi kalau data aslinya mungkin masih ketelitiannya 3-5 meter. Kita ulangi, file, export elevation grid, lalu oke lagi, saya ganti menjadi 0,5. Titik 5, export bond, drop, oke. Titik 5. Save, kita lihat hasilnya dengan setengah meter 21,18. Kita mulai, prosesnya cukup panjang, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nah, sambil kita menunggu, kita akan membuka Civil 3D untuk mengecek ketelitian secara defaultnya 75 meter. Masih belum. Agar tidak terlalu lama nanti menunggu videonya, saya pause dulu. Saya lanjutkan sambil menunggu tadi download. Ini akan kita buka defaultnya yang tadi 0,75. Kita buka dulu datanya. Open. Kita cek DXF di sini adalah Pulau Pisar density 1 meter. Nah, bukan ini, tadi datanya adalah Pulau Pisar density 1 meter. My dokumen, export. Oke, gimana tadi? Pulau Pisar, oh ya ini masuk ke sini. Pulau Pisar, yang ini aslinya yang sudah jadi adalah density 0,5. Nah, ini adalah grade-nya dari seperempat atau setengah pulau dengan ketelitian 75. Ini lalu kita save menjadi Civil 3D. Ini adalah berupa poin. Kalau kita klik sini ke kanan, kita cek ini adalah 3D point. Kalau kita properties, CH enter, ini adalah poin ya. Lalu tinggal kita simpan file save as menjadi Civil 3D DWG ya. Langsung kita simpan saja. Lalu kita ke prospektor atau ke point, utility, convert soft dash point, convert AutoCAD point. Oke. Oke, langsung jadi. Jadi saya akan undo ini, lalu zoom extend. Lalu saya akan ganti 1:, custom. Kita ganti menjadi metric scale. Oke. Kita ganti poinnya menjadi 1:100. Lalu dari menu point kita utility, convert from AutoCAD point, kita select semua, klik enter saja atau klik kanan. Nah, ini reportnya harus kita ini satu demi satu karena deskripsinya satuan seperti ini. Sebelumnya kita harus setting ini satu, enter, lalu terus seperti itu. Lalu kita undo, dia akan jadi poin seperti ini. Tapi reportnya kita harus memasukkannya satu demi satu untuk deskripsinya. Kita undo dulu, lalu kita ke setting, kita ke point style, lalu user define, common, add point, create point, edit common setting, lalu kita masukkan
deskripsinya, labeling from command line, labeling command line from. Saya cari dulu ya. Oke, saya kalau ketemu nanti akan saya informasikan. Saya akan matikan dulu karena saya juga jarang memakainya ini. Saya pause dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi kita membuat poin secara manual akan seperti ini. Point, utility, from AutoCAD, kita klik semua dan dia minta deskripsinya, tapi kita ubah di sini agar dia tidak meminta deskripsinya. Dari prospector kita ke setting, lalu ke create point, klik kanan, edit common setting, lalu di sini ada perintah point creation, di sini ada prompt for description, kita ganti menjadi automatic atau automatic object, tapi umumnya otomatis saja. Kalau manual tadi kita klik satu enter tanda titik tadi untuk memasukkan deskripsi titik, atau kita ketik satu demi satu kalau kita mengetahui lokasi manualnya. Tapi kalau kita menggunakan point cloud atau point yang banyak seperti ini akan sangat menyulitkan, maka kita ganti menjadi otomatis. Ada di sini, lalu ke sini, lalu ke otomatis. Oke, kalau sudah, nah baru kita convert ini point, lalu utility, convert from AutoCAD point. Kita select semua, lalu kita enter. Maka dia tidak ada 11.900 poin, dia tidak menambahkan perintahnya satu demi satu, tapi otomatis. Benar kalau sudah. Nah, ini sudah jadi poin. Kalau kita keluarkan, klik kanan, point group properties, sudah ada. Ini karena masih standar pakai WBN, standar, jadi kita tidak bisa mengedit. Jadi lebih baik kita masukkan di sini manage, bisa langsung kita import. Settingnya saya lupa caranya. Biasanya saya menggunakan insert block. Bisa insert saja, insert block EIWBN. Nah, berhubung ini habis saya install, jadi EIWBN belum masuk ke sini. Ini caranya nanti bisa dimasukkan lagi. Kalau mau edit manual, kita bisa klik kanan, point group properties, ini standar, kita editnya di sini, lalu di display, kita masukkan display, ini ada plan, marker, sama label. Lalu kalau marker di sini, kalau information di sini, geometric marker. Information, name, standar, deskripsi, data create marker, jadi marker, label. Oke, labelnya belum ada, cuma agak editnya lumayan lama, saya juga agak lupa ini. Standar, di sini preview, AutoCAD block, oke. Use custom marker. Use drawing skill, marker rotation, load coordinate system, review, oke, cancel. Lalu kalau kita buat surface, kita tinggal ke surface, create surface. Ini adalah Pulau Kisah, oke. Tinggal kita masukkan definisi ke point group, add, oke, all point, oke. Jadi kontur. Lalu kalau kita keluarkan konturnya, surface properties, standar, kita ke sini display, major contour, minor contour, oke. Nah, ini konturnya. Ini kanan kirinya adalah laut, tapi tengahnya adalah kontur. Kalau kita potong, ini apakah lautnya ini benar-benar nol atau dia mengambil dasar laut, kita bisa cek. Ini, klik di sini, klik profile. Oke, kita cek.
Nah, ternyata dia mengambil permukaan laut, jadi diambilnya adalah 0 permukaan lautnya, di luar dari pulaunya, hanya daratnya saja masuk. Nah, ini sudah dipakai untuk pekerjaan preliminary design. Sama untuk posisi yang density-nya lebih dalam, lebih rapat, cuman nanti kita bisa membandingkan bagaimana kalau menggunakan rapat itu waktunya. Saya pikir teman-teman semua sudah bisa memakainya, karena contohnya hanya itu saja, kita download koin lalu hanya diperbandingkan saja tingkat kerapatannya. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.